Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas pendidikan biologi 5B. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah mikrobiologi mengenai pengertian dan manfaat mikrobiologi, aspek-aspek yang mendasari serta ilmu-ilmu terkait mikrobiologi, pengertian dan perbedaan mikroba prokariot dan eukariot. Sebelum memasuki materi diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya yang berada di kelompok 1. Nama saya adalah Iva Famaliah dengan nomor NIM 18080860054. Kemudian ada rekan saya Hilmiatun Naja dengan nomor NIM 18080860039. Kemudian ada Risa Dotus Zahro dengan nomor NIM 18080860045. Kemudian ada Mila Zahra Lailatul Qadariyah dengan nomor NIM 1808008086046. Kemudian ada Asnaf Ulib Takia dengan nomor NIM 18080086047. Dan yang terakhir ada Ayu Agustina dengan nomor NIM 18080086058. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya Risa Dotus Zahro dengan NIM akhir 45. Presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat 7 rumusan masalah. Untuk yang pertama adalah apa pengertian mikrobiologi. Yang kedua, bagaimana sejarah mikrobiologi. Yang ketiga, apa saja aspek-aspek yang mendasari serta ilmu-ilmu yang terkait dengan mikrobiologi. Yang keempat, bagaimana fungsi dan manfaat ilmu mikrobiologi terhadap bidang lain. Yang kelima, apa pengertian dan karakteristik mikroba prokariot dan eukariot. Dan yang keenam, bagaimana perbedaan mikroba prokariot dan eukariot. Untuk yang terakhir, apa pengertian dan kriteria untuk menentukan postulat Koch. Untuk latar belakangnya sendiri adalah sebagai berikut. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Organisme yang sangat kecil ini disebut sebagai mikroorganisme, atau sering disebut sebagai mikroba, ataupun jasad renit. Saat ini, mikrobiologi sangat berkembang luas pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya saja pada bidang ilmu pertanian, industri, kesehatan, lingkungan hidup, bidang pangan, atau bahkan pada bidang antariksa. Nah, mikroorganisme ini terdapat di mana-mana, seperti pada tanah, debu, udara, air, makanan, ataupun permukaan jaringan tubuh kita. Keberadaan mikroorganisme ini ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi banyak pula yang merugikan manusia. Misalnya dapat menimbulkan berbagai penyakit atau bahkan dapat menimbulkan kerusakan akibat kontaminasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mikrobiologi, sejarah mikrobiologi, dan aspek-aspek ya. Jadi di sini saya Ayu Agustina, NIM akhir 58. Jadi di sini pengertian mikrobiologi itu apa sih? Jadi mikrobiologi merupakan ilmu tentang mikroorganisme, yang mana itu tuh mencangkup bermacam-macam kelompok organisme yang terdapat berbagai sel tunggal maupun kelompok sel. Jadi termasuk kajian virus yang bersifat mikroskopik, meskipun bukan termasuk sel ya. Jadi mikroorganisme itu juga bisa disebut mikroba, mikrobia, atau jasad renik, yaitu jasad yang hidup yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Itu tanpa bantuan alat perbesaran seperti mikroskop itu sulit banget untuk kita lihat dengan mata telanjang seperti itu. Kemudian
sel mikroorganisme juga terutama kelompok prokariot seperti bakteri dan gang 6 biru itu dapat dibedakan dari sel tumbuhan maupun sel hewan. Dan kita kan udah tahu kan apa sih pengertian mikrobiologi. Nah, di sini kita akan kembali menjelaskan mengenai sejarah mikrobiologi. Jadi, dunia mikroorganisme itu berawal dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony pada tahun 1933 sampai 1723 Masehi. Dan pada mulanya itu, mikroskop itu temuannya itu masih sangat sederhana, hanya dilengkapi oleh satu lensa dengan jarak fokus yang sangat pendek, tetapi dapat menghasilkan bayangan jelas ya sekitar setara dengan perbesaran 50-300 kali. Jadi pada saat itu pengamatan yang dilakukan oleh Anthony itu dia mengamati struktur mikroskopis biji, jaringan tumbuhan dan intervertebrata kecil. Jadi penemuan terbesar pada zamannya itu diketahui sebagai dunia mikroorganisme yang disebut sebagai animalculus atau hewan kecil. Jadi itu ya, pada saat itu penemuan Anthony itu tentang hewan kecil itu menjadi perdebatan beberapa ahli. Jadi satu mengatakan bahwa munculnya hewan kecil itu karena proses pembusukan tanaman atau hewan, ataupun itu bisa melalui proses fermentasi. Namun, pendapat ini mendukung teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau abiogenesis. Dan itu konsepnya itu dikenal dengan generatio spontanea. Namun, pendapat lain juga mengatakan ada yang mengatakan bahwasannya hewan kecil tersebut berasal dari hewan kecil sebelumnya, seperti halnya organisme tingkat tinggi, seperti itu. Lah, pendapat atau teori tersebut itu mengatakan dikenal dengan biogenesis. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat tersebut menyebabkan mikrobiologi itu tidak berkembang secara baik waktu itu. Jadi kemudian setelah berbagai macam eksperimen yang dilakukan, dan itu nampak sederhana sekali ya, tetapi memerlukan waktu yang kurang lebih itu 100 tahun. Kemudian pada akhirnya, para ahli pada masa itu tuh menerima teori baru mengenai asal mula kehidupan dengan teori biogenesis, yaitu berarti kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Di situ tuh dijelaskan yang mana sejarah perkembangan mikrobiologi itu kemudian memasuki periode keemasan, ini tuh kemajuan gitu loh, dengan ditemukannya alat bantu yang namanya mikroskop, itu untuk mengamati jasad renik. Lah itu akhirnya disitulah pengamatan Anthony itu dapat dikatakan pada masa keemasan karena dia menemukan lensa yang mana bisa membuktikan bahwasannya kehidupan itu teori biogenesis itu yaitu kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek nih yang mendasari ilmu mikrobiologi. Jadi kan mikrobiologi itu tadi sudah saya jelaskan ya pengertiannya. Jadi beberapa aspek yang dibahas dalam mikrobiologi itu ada yang pertama, karakter sel hidup dan bagaimana mereka melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, karakteristik mikroorganisme, yaitu suatu kelompok organisme penting yang mampu hidup. Jadi mampu bertahan hidup seperti itu. Terus mereka tuh bebas, yaitu khususnya seperti bakteri, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada keanekaragaman dan evolusi, yaitu membahas perihal bagaimana sih dan mengapa sih munculnya bermacam-macam mikroorganisme. Jadi sebab akibatnya itu apa gitu. Kemudian dilihat dari keberadaan mikroorganisme pada tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada lagi nih peranan mikrobiologi sebagai dasar ilmu pengetahuan biologi. Tentu ya, ini termasuk sangat berperan banget dalam ilmu pengetahuan biologi. Kemudian di sini juga aspeknya itu adalah bagaimana sih memahami karakteristik mikroorganisme yang dapat membantu dalam memahami proses-proses biologi organisme yang lebih besar termasuk manusia. Jadi itu kita bisa mempelajari dari yang kecil sampai yang besar seperti itu.